Sudah ada apa, Tika? Dari literatur research, Bu, yang buat nambahin di My Document itu. Anda ada add, tulisan add kiri atas. Nah, diklik yang segitiga ke bawah itu. Nah, di situ ada opsi add files, add folder, atau watch folder, atau add entry manually. Nah, dua yang mau saya bahas, dua di atas. Add files itu artinya Anda menambahkan banyak file dalam satu folder. Atau satu file dalam satu folder boleh. Satu sampai banyak. Misalnya dalam satu folder Anda kan tadi sudah nyari literatur ya. Sudah nyari literatur, kemudian Anda mau memasukkan ke sini, tapi yang dimasukkan nggak semua yang ada di dalam folder, berarti Anda klik yang add file. Kalau yang mau Anda tambahkan adalah dalam satu folder itu semuanya masuk, artinya satu folder itu masuk judul-judul foldernya. Nah, sekarang Atika mau memasukkan yang mana? Atika? Iya, Ibu. Klik add file coba. Sudah, Bu. Nah, sekarang mana jurnal yang mau Anda masukkan? Anda sudah punya? Nyari di Mendeley itu nggak bisa ya, Bu? Oh, nggak bisa, belum. Jadi gini ceritanya. Anda harus punya file dulu. Anda harus punya file dulu. Nyarinya di mana? Nyarinya seperti tadi, di database yang sudah kita bahas tadi. Dari sana, Anda menyimpannya di folder, baru dimasukkan ke Mendeley. Atau bisa langsung masuk ke Mendeley. Caranya bagaimana? Atika, close ya. Oh, iya, Bu. Nah, saya ganti nih ya. Oke, masuk ke sini. Misalnya, nanti mau. Kok ada di sini? Misalnya, nanti mau sebentar. Nah, ini. Ini ya, kita sudah saya ulangi ya, kita sudah nyari artikel. Caranya bagaimana? Bisa pakai Google Scholar, bisa masuk ke Science Direct, bisa masuk ke Sage, bisa masuk ke Emerald, bisa masuk ke Directory of Open Thesis and Dissertation atau OTD, ataupun apa tadi, Perpusnas gitu ya, ResearchGate gitu ya. Kita sudah masuk ke sana, kemudian kita sudah memperoleh jurnal atau artikel yang kita inginkan. Nah, misalnya ini adalah artikel yang kita inginkan nih. Nih, caranya ada dua untuk memasukkan ke Mendeley. Cara pertama yaitu cara biasa, ini kita save as, kemudian kita masukkan kita masukkan ke folder jurnal kita. Tentu Anda sudah punya jurnal, sudah punya folder dong ya. Nah, ini misalnya kita masukkan ke Accounting Education, saya masukkan ke sini. Kemudian jurnalnya tadi apa? The Roles of School Leaders in Developing Country. Ini ya. Salah, Developing Future Ready Learners. Nah, misalnya seperti ini. Ini cara pertama. Kita save. Ya. Kemudian kita buka Mendeley kita. Ini kosong nih, pura-puranya kosong nih. Ini kosong ya, jangan ini ya, jangan melihat ini. Ini
Ini pura-puranya kosong. Nah, kemudian kita caranya adalah ini add file, kemudian tadi Pak ada di jurnal accounting education di the role of school leaders ini ya tadi ya. Nih yang kita masukkan kan ini cuman ini saja. Kalau kita masukkannya banyak gimana? Ya tinggal kita misalnya dari sini sampai sini kita masukkan, ya tinggal kita short begini. Cara shortnya ini bagaimana? Kita klik pakai klik kiri yang ini, kemudian kita tekan shift, tombol shift di laptop kita, kemudian kita klik dari sampai ke yang kita inginkan. Nah, di sini. Kemudian kita klik open ini. Kita klik open ini artinya semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 artikel ini akan masuk ke Mendeley. Nah, kita nggak mau ini. Yang kita masukkan cuma satu, yang the roles of school leaders ini. Kita klik open. Klik open. Sudah masuk. Taunya bagaimana? Kita cek. Kalau sudah banyak gini kan, maksud sih sudah masuk ke sini gitu kan tadi. Kita cek recently added. Kita cek yang, nah ini sudah masuk. Kita masukkan tadi jam 8.48 AM. Ya. Kemudian kita klik di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini ada apa ini jenenge iki? Segitiga kecil. Ya, segitiga kecil yang kalau kita taruh di sini ada tulisan show document details. Kita klik show document detailsnya, kita klik. Astagfirullahaladzim. Nah, kita klik ini menunjukkan detail dari artikel kita ini. Ya, ada. Kita cek apakah benar jurnalnya. Ya mesti benar, belum tentu. Kalau untuk jurnal-jurnal yang bagus seperti ini, Mendeley akan langsung bisa membaca dan memasukkan detailnya secara otomatis. Untuk jurnal-jurnal yang enggak terlalu bagus, Mendeley bingung. Ya, Mendeley bingung. Kadang-kadang ini masukkan author atau penulisnya ini ngawur, gitu ya. Sehingga kita perlu ngecek benar-benar detailnya. Nah, di sini ada abstraknya, di sini ada semuanya. Kalau mau masukkan abstrak silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, setelah detail benar, ya setelah detail benar ya sudah, ini berarti sudah benar, nanti sudah bisa kita masukkan ke Word, ke daftar pustaka maupun ke citasi yang kita maui atau kita inginkan. Itu cara pertama. Ya, itu cara pertama, yaitu dari save, dari artikel, ya dari artikel, kemudian di save as, ditaruh di folder, dimasukkan ke Mendeley. Cara kedua adalah masuk ke Mendeley secara langsung. Caranya, ini kita balik ke sini. Ya, ini kita balik ke sini ya. Balik ke sini ke artikel yang tadi kita dapatkan dari database setelah kita melakukan pencarian. Gitu ya. Ini kita tadi udah cari, udah dapat. Kalau kita sudah install Mendeley, otomatis di atas, ini bisa dilihat di atas, ada simbol-simbol add-in yang ada di komputer kita. Ya, saya punya Mendeley, punya banyak nih ya. Ini sudah terlihat ya, ada kecil ini, terlihatkah? Terlihat, oke. Kita klik. Kita klik. Karena tadi saya sudah sign in, sudah daftar, sign in itu apa? Masuk ya, sudah masuk. Maka saya sudah bisa masuk secara otomatis ke sini. Nah, di sini kita mau memasukkan artikel ini secara otomatis ke Mendeley. Pertama kita pastikan kita masukkan ke folder mana. Di Mendeley tadi ada folder-folder. Oh ya, nanti kita cek. Kita cari kita pelajari caranya ya. Di Mendeley ini ada
ada banyak folder. Salah satu folder tadi adalah accounting education. Saya mau memasukkannya di accounting education, bukan di sustainability. Jadi sustainability saya hapus, kemudian saya masuk klik ke accounting education, foldernya di situ. Kemudian kita klik yang di sini. Ya, kita klik ini. Untuk apa? Untuk mengedit ya, untuk mengedit yang kurang pas atau menambahkan yang harus ditambahkan. Judulnya adalah The Roles of School Leaders in Developing Future Ready Learners, The Case of Singapore. Nah, kita cek the roles di sini ya, kita cek di title ini, di Mendeley yang terbuka ini, di bagian title. The roles of school leader in developing future ready learners, the case of Singapore. Loh, kok banyak banget. An investigation of the impact of lah, berarti bukan ya. Ini kita hapus. Dari an investigation ini kita hapus. Nah, kemudian yang kedua kita cek author-nya. Author-nya sudah benar enggak? Salah, yang pertama bukan David. Yang pertama adalah Chon Pei Wong. Davidnya kedua. Chon Pei Wongnya pertama. Nah, kemudian publication detail. Publication detailnya ini ada di jurnal namanya, ini di sini jurnal ya. Namanya di bawah sini. Nah, International Journal of Educational Management. Copy, masuk ke sini. Tahunnya, tahun 2020, pages-nya kalau kita mau masukkan, kalau tidak, tidak. Setelah ini semua masuk, ya, baru kita klik di sini ada tombol add. Nih ya, terlihat semua ya, kita tombol add ini kita klik. Klik. Nah, ini Mendeley-nya tidak bisa memasukkan yang PDF. Artinya yang dimasukkan hanya referensinya saja. Artinya yang dimasukkan hanya detail yang ada di sini, tetapi tidak keseluruhan full text. Ada dua macam. Mendeley kalau kita memasukkan secara otomatis seperti ini, bisa langsung memasukkan reference dan PDF-nya. Nanti di sini ada PDF centang, reference centang. Kalau yang ini ternyata Mendeley tidak bisa memasukkan secara full text-nya, tidak bisa memasukkan. Kenapa? Saya tidak tahu, mungkin di-ban atau ditutup oleh si ResearchGate atau database yang Emerald ini. Nah, kemudian misalnya nih ya, misalnya ini sudah oke, sudah masuk PDF-nya sudah masuk, kita tinggal cek di sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini ada tombol sync. Ada tombol sync ya. Ada tombol sync di sini, terlihat ya, semuanya bisa lihat. Ini diklik, artinya ini synchronize, mensinkronkan antara data-data yang ada di database yang sudah masuk dengan yang belum masuk yang ada di online. Jadi kita punya dua tempat atau punya dua database, database offline dan database online. Di online kita punya rumah Mendeley, kita punya, atau yang offline ini kita punya yang add-in masuk ke laptop kita. Kita klik synchronize ini atau sync, tombol sync. Nah, sudah selesai. Aduh, ada problem nih. Ntar kita cek. Nah, sudah masuk ini. 8.54 PM, recently edit ya, 8.45 PM. Ada yang dimasukkan cuman ininya saja. Dia nggak bisa masuk seperti yang tadi. Seperti yang tadi kan dia punya ini ya. Dia punya
punya PDF-nya lengkap, full text-nya lengkap. Kalau yang ini cuman reference-nya saja. Sehingga dalam keadaan Mendeley tidak bisa masuk secara otomatis seperti itu, maka saya sarankan Anda untuk memasukkan secara tidak otomatis ya. Jadi Anda masuk ke sini, kemudian di save as, atau di sini di download, kemudian di save di folder, baru masuk ke Mendeley. Misalnya kemudian ini ya, misalnya kita punya double nih, wah nggak tahu nih yang double yang mana rapenak menai. Kita klik di tools di sini, ada di atas di sini tools, kemudian ada check for duplicates atau cek duplikasi. Apakah ada artikel-artikel yang sama yang masuk ke Mendeley yang mengebak-ngebaki memori ya, dan juga kadang-kadang itu membuat kita terganggu. Check for duplicates. Nah, di sini ada dua yang masuk, yang tadi kita masukkan tadi ada dua kan? Ada yang satu nggak punya yang ini, yang ke bawah ini, yang saya klik yang bawah ini, oke? Yang satu yang punya PDF, yang satu yang nggak punya PDF. Kita klik. Oh, ada dua yang punya PDF, yang satu nggak ada PDF-nya. Nah, karena kita sudah yakin bahwa ini adalah artikel yang sama, maka kita klik yang di sini kanan ini ada tulisan confirm merge, artinya itu dijadikan satu. Ya, dijadikan satu saja file-file yang sama ini. Maka kita klik confirm merge. Sudah selesai, berarti tinggal hanya ada satu yang sama ini kita confirm merge lagi. Selesai, tidak ada dokumen yang terduplikasi. Begitu. Nah, sekarang masuk ke sini tadi ya. Kita sudah memasukkan ini, caranya memasukkan ke daftar pustaka bagaimana? Kita klik Mendeley Site, sama seperti ketika akan memasukkan citasi. Kemudian di sini ada tulisan more. Ya, ada tulisan more di sini. Kita klik yang bawah sini, ada insert bibliografi. Ini yang kita klik. Ada notifikasi, your bibliography will be inserted at your cursor location. Artinya bibliografi atau daftar pustaka yang akan kita masukkan itu masuk ke di mana kursor kita tadi berada. Waduh, nggak yakin nih, kita tutup aja dulu ya. Kita tutup karena nggak yakin. Tutup dulu, kursor kita letakkan di sini. Ya, kursor kita letakkan di bagian daftar pustaka, kemudian kita masukkan lagi bibliografinya. Nah, udah selesai. Insert bibliografi. Continue. Nah, ini secara otomatis kita daftar pustaka masuk ke sini sudah otomatis. Begitu. Nah, enak ya. Nah, ini dengan menggunakan Mendeley Reference Manager. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Maaf Ibu, saya izin bertanya. Silahkan Alicia. Di Microsoft Word saya itu tidak ada langsung Mendeley Site gitu Bu. Jadi adanya insert citation tapi nggak langsung di Mendeley. Itu bagaimana ya Bu? Coba masuk ke share screen. Share screen. Oke. Nah, seperti ini Bu. Nanti urung. Oh, belum muncul. Belum ini Alicia? Belum ya? Oh ya, oke. Ya. Nah, Sudah, itu Ibu? ada open Mendeley. Uh, Open insert citation. Coba ini Mendeley-nya tadi yang versi berapa, Alicia? Ini saya tuh installnya sudah lama itu Bu. Nggak apa-apa, sudah lama ini berarti versi lama. Insert citation di situ. Anda sudah
Mendeley-nya sudah punya ya, sudah. Coba open Mendeley dulu. Iya, Ibu, sebentar, Ibu. Yang atas itu loh, Nak. Yang atas ini kan ada open, nah di situ. Saya sebenarnya lebih suka yang ini karena ini lebih enak. Tapi kemudian kan diminta update ya, diminta update saya nggak mau, masih bisa digunakan. Diminta update saya nggak mau, masih bisa digunakan. Nah, oke. Nah kan, diminta update. Not no, nggak usah sekarang nggak apa-apa. Tapi nanti kalau tetap diminta update, nanti tampilannya seperti punya saya ya. Nah, ini di minimize dulu. Oke, berarti masuk ke Word. Nah, berarti Anda tadi kan sudah punya Mendeley ya. Ini pura-puranya Anda nulis bla 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 bla. Kemudian Anda mau memasukkan sorry. Anda mau memasukkan citasi, klik insert citation. Ini bagi semua yang Mendeley-nya versi lama. Nah, Fadilah tadi, Fadilah, siapa tadi? Alicia. Tadi satu salah satu dari apa yang ada di Mendeley tadi kan namanya Fadilah ya. Diklik di search by author. Klik di situ, Fadilah. Ditulis, nak. Nah, kan? Oke. Klik oke. Hore, gitu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, coba ke daftar pustaka. Kamu pura-puranya ke ini sudah selesai. Ke bawah, enter. Enter. Insert bibliografi. Ya, daftar pustaka. Oke, insert bibliografi. Hore. Asik kan? Iya, Nah, Bu. nah, ini ada style. Di sini ada tulisan style. Di punya saya tadi, di versi yang terbaru juga ada style. Diklik, Alicia. Nah, ada banyak sekali style atau apa jenenge style itu ya? Tipe ya? Jenis. Style itu apa? Jenis ya? Sembuhlah jenis apa tipe, pokoknya style. Style daftar pustaka. Style citasi. Style citasi. Jadi ada yang paling terkenal itu American Psychological Association atau APA. Nah, nanti Anda silakan mengecek ya. Nanti kita masuk, kita belum sampai ke panduan ya. Nanti Anda cek di pedoman penulisan skripsi, Anda cek di sana, itu citasinya skripsi kita itu mau pakai apa? Pakai APA atau pakai Chicago, Manual of Style, ataukah pakai IEEE, atau pakai Nature, atau pakai apa? Nah, itu nanti kita klik. Karena ini nanti bentuknya, style itu bentuk dari tulisan citasinya menjadi berbeda. Kalau yang ini tadi si Alicia memakai APA ya, American Psychological Association, pakai itu yang menjadikan Fadilah 2019 ini. Misalnya pakai Chicago itu pakainya yang angka 1, 2, 3 gitu, 4 dan seterusnya. Pakai yang Nature lain lagi. Gitu ya. Nanti tinggal kebutuhan kita apa, pakai style yang mana, itulah yang dipakai. Begitu. Oke, Alicia? Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Berarti sudah bisa ya memasukkan dari artikel ke Mendeley, kemudian nanti tanya ya, ada Alicia, ada salah satu tadi siapa yang sudah berhasil memasukkan atau menginstall Mendeley, dan ini si Alicia sudah berhasil masuk
sudah berhasil memasukkan artikel dan sudah berhasil menampilkan sitasi dan daftar pustaka. Oke, terakhir bahasan terakhir kita. Silahkan close screen. Ya. Bahasan terakhir kita adalah pedoman penulisan skripsi. Kita udah bahas belum sih? Belum ya? Oke, nih terakhir ini ya. Nah, di sini saya masuk ke halaman 9, yaitu struktur isi proposal dan laporan skripsi. Yang atas-atas itu step atau prosedur penulisan skripsi, silahkan nanti dibaca sendiri. Yang ingin saya tunjukkan adalah Anda harus aware terhadap struktur isi proposal dan laporan skripsi ini, karena ini adalah kesalahan yang sangat sering dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menulis laporan atau penelitian akhir, termasuk saya. Kadang-kadang kita kurang aware terhadap pedoman ini yang menyebabkan menyebabkan kesalahan yang mengganggu yang seharusnya tidak perlu. Ya, termasuk saya ya. Nah, benar-benar Anda harus aware ke sini. Kalau Anda penelitiannya kuantitatif, maka yang harus Anda ikuti adalah pada bagian 1, sub 1 penelitian kuantitatif ini. Kalau Anda bagian penelitiannya adalah kualitatif, maka yang di sini. Kalau Anda PTK, maka yang di sini. Nah, ini isinya nanti berbeda-beda, terutama pada metode penelitiannya. Anda silahkan merefer ke sini, ya, termasuk tadi style dari sitasinya seperti apa, apakah pakai apa, Cikego dan seterusnya, silakan nanti dibaca dan harus diikuti, karena kalau tidak diikuti nanti pada saat ujian pasti itu salah satu dari penguji mengetahui, pasti itu pasti. Ini ikuti ya, gitu biasanya yang saya nggak sebutkan ya siapa beliau yang sangat teliti itu, terus ditekui banyak banget gitu kan, angel banget kan. Saya yang paling nggak suka itu merevisi sesuatu yang redaksional gitu kan, nganyel ke ya. Nah itu jangan sampai itu terjadi, karena bagi saya sih nganyel ke gitu ya. Oke, kita sudahi sampai di sini. Silakan Anda minggu depan Anda sudah harus punya judul. Tetot. Ya, sudah harus punya judul. Boleh judulnya nggak cuma satu. Judulnya boleh banyak. Ya. Adalah yang paling sangat saya garis bawahi adalah tulis sesuatu yang Anda suka. Wis, itu kuncinya. Nek nggak suka, dilihat pun jangan. Ngelirik pun jangan. Ya, kalau itu Anda nggak suka, bikin enak. Ya, kalau Anda suka, cari terus. Anda suka apa? Anda suka PTK, cari terus. Cari yang paling baru. Cari referensi paling baru. Baca. Memang ini dalam 1 minggu ini Anda harus banyak membaca untuk bisa punya judul atau topik. Kalau belum punya judul nggak apa-apa lah. Topik dulu nggak apa-apa lah. Atau ini mau diteruskan? Salah satu sudah punya topik atau belum? Atau judul? Atika sudah tapi belum dibuka. Belum, Bu. Belum. Oke. Yang lain punya topik atau punya sesuatu gambaran biar saya nanti bisa tunjukkan gimana caranya. Pengen apa aja? Pengen tok. Orang dia kepinginan kah aku? Belum ya, mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin belum pengen, belum tahu kepinginannya apa, nggak masalah. Sekarang setelah kita selesai kuliah ini, masuk ke, oke lah, Google Scholar nggak masalah, Perpusnas yang berbahasa Indonesia nggak masalah. Ya, cari referensi terbaru 2020, 2018 lah, paling tua 2018. Cari yang kira-kira Anda suka. Kalau belum tahu kesukaannya apa,
Ya ketik accounting education, ketik pendidikan akuntansi, ketik akuntansi, ketik mengajar akuntansi, ketik mahasiswa akuntansi, ketik sesuatu yang berbau akuntansi, sesuatu yang berbau pendidikan, karena itu core expertise Anda kan itu ya, sehingga ketik itu dulu. Nah dari situ lihat judulnya. Nggak menarik jangan, nggak menarik jangan, nggak nyenengke jangan. Oh ada yang nyenengke satu, baca. Ya, ada yang nyenengke satu itu baca dulu yang itu. Setelah itu nyenengke ya, itu nyenengke berbahasa Indonesia tadi nyenengke. Dah, Anda baca, Anda seneng, cari referensi pendukung. Ya, kalau itu bukan referensi utama yang Anda inginkan, cari referensi utamanya. Berarti cari referensi utamanya. Setelah Anda punya referensi utama, Anda sudah punya bayangan, oh saya mau nulis ini. Ya sudah, itu dulu. Itu dulu. Ya, nanti kita bahas minggu depan. Ya, kalau belum bisa memformulasikan judul, belum bisa mengkonstruksikan judul, itu dulu. Saya pengen apa, itu dulu. Ya, nanti kita minggu depan workshop ya. Work habis itu shop. Pokoknya besok kita kerja jadi judul, jadi latar belakang. Ya, minggu depan kita jadi judul dan jadi latar belakang. Jadi PR Anda, tugas Anda sekarang buka Google Scholar, buka Purpose-Nas, cari sesuatu yang Anda suka. Tulis yang Anda suka itu apa, nanti kita formulasikan menjadi judul minggu depan dan menjadi latar belakang. Oke semuanya? Semua besok minggu depan siap dengan laptop, siap dengan internet. Kita akan langsung bekerja, kita akan langsung mencari referensi, kita akan langsung menulis. Saya juga akan mengajari Anda mencari kata-kata kunci dalam bahasa Inggris yang ini baru baru ya menurut saya baru karena menurut saya belum ada yang mengajarkan yang membuat Anda menulis lebih insya Allah lebih berkualitas gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa offline. Kalau belum nggak apa-apa ya. Ini juga insya Allah bisa efektif ya. Astagfirullahaladzim. Kalau Jumat itu nggak boleh bawa sepeda motor ya ke dalam kampus ya? Masih? Boleh Ibu, kecuali pas bebas emisi. Itu kapan itu? Minggu pertama, di bulan pertama itu. Oh, berarti kalau pas bebas emisi dipastikan kita daring ya. Nggak kuat saya jalan kaki dari depan sampai belakang kurus nanti saya ya. Oke, semuanya terima kasih kehadirannya. Silahkan dicari topik yang Anda suka. Kita bertemu insya Allah minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.